Berikutnya, soal nomor 11, soalnya itu kotangan kuadrat X dikurangi 3 per sin X tambah 3 sama dengan 0. Ingat, kotangan itu adalah cos per sin, berarti persamaan ini bisa dinyatakan dalam bentuk cos kuadrat X per sin kuadrat X dikurangi 3 per sin X ditambah 3 sama dengan 0. Kalikan aja semuanya dengan sin kuadrat X. Jadi kita punya sekarang persamaan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X bagi sin X adalah sin X ya. 3 sin X ditambah 3 kali sin kuadrat X. 3 sin kuadrat X sama dengan 0. Loh, ini bentuk persamaan kuadrat, tapi kok trigonometrinya sukunya beda-beda. Ada yang jenisnya cos, ada yang jenisnya sin. Ingat, kita tadi punya identitas trigonometri yang ini nih. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Harus dirubahnya ke sin atau ke cos. Nah, yang jadi acuan ini nih, yang nggak ada kuadratnya, ini adalah sin. Berarti kita mengubah cos ke bentuk sin. Yang ini ya, 1 dikurangi sin kuadrat X dikurangi 3 sin X ditambah 3 sin kuadrat X sama dengan 0. Nih lihat, ada min sin kuadrat X ditambah 3 sin kuadrat X. Jadi berapa? 2 ya. 2 sin kuadrat X min 3 sin X ditambah nih, 1 nih. 1 ditambah 1 sama dengan 0. Faktorkan ya, kayak tadi. Sama dengan 0. 2 sin X per 2. Kalikan hasilnya 2, jumlahkan hasilnya min 3. Berarti angkanya min 1, min 2. Ini angkanya. Jadi di sini min 1, ini min 2. Jadi kita dapat sin X-nya sama dengan 1 per 2, yang faktor pertama. Faktor kedua dapat sin X-nya sama dengan 1. Sudut berapa derajat yang nilai sinnya sama dengan setengah? Itu sudut yang ada di kuadran 1, 30 derajat. Sudut yang ada di kuadran keduanya, 180 dikurangi 30. 150. Nah, 30 derajat, 150 derajat. Kemudian sin berapa derajat yang nilai, sudut berapa derajat yang nilai sinnya 1? Itu 90 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian yang berikutnya soal nomor 12. Soalnya sin X tambah kosekan X dikurangi 3. Ingat nih kosekan. Kosekan itu adalah 1 per sin. Jadi kita punya 2 sin X ditambah 1 per sin X dikurangi 3 sama dengan 0. Kalikan semuanya dengan sin X. Jadi kita punya sekarang 2 sin kuadrat X tambah 1 kurangi 3 sin X sama dengan 0. Atau kita punya 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X tambah 1 sama dengan 0. Yang ditanyakan hasil kali semua nilai sin X. Kebetulan soal ini dengan soal yang nomor 11-nya sama ya. Lihat, 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X tambah 1. 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X tambah 1. Jadi sin yang pertama nilainya adalah setengah. Jadi sin X1 sama dengan setengah sin X2 sama dengan 1. Kalikan karena yang diinginkan hasil kali. Berarti jawabannya hasil kalinya adalah setengah
kali 1, hasilnya setengah. Ini jawabannya nih, lihat. Yang diinginkan di soal hasil kali sin X. Nah, kemudian yang berikutnya soal nomor 13. 13 keluarkan dulu biar enak. Soal nomor 13. 4 sin pangkat 4X. Gimana? Kok pangkat 4? Ingat, A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4, kita bisa tuliskan dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat kali A kuadrat tambah B kuadrat. Yang ini bisa dinyatakan dalam bentuk A min B kali A plus B. Ini juga A kuadrat plus B kuadrat. Jadi ini bisa kita tuliskan nih, yang ini kita bisa nyatakan dalam bentuk 2 sin kuadrat X min 1, 2 sin kuadrat X plus 1 sama dengan 0. Yang ini akar 2 sin X min 1, akar 2 sin X plus 1. Yang ini 2 sin kuadrat X plus 1 sama dengan 0. Yang ini berarti sin X sama dengan 1 per akar 2. Yang kedua sin X sama dengan negatif 1 per akar 2. Yang ketiga sin kuadrat X sama dengan negatif 1 per 2. Ini nggak mungkin ya. Kenapa? Nggak mungkin ada bilangan dikuadratkan hasilnya negatif. Yang ini berapa yang nilai sudut berapa derajat, yang nilai sinnya setengah? Ini dapat berarti 45 derajat sama kuadran 2 135 derajat. Yang ini kuadran ketiga berarti 225 derajat, satu lagi kuadran keempat 315 derajat. 45, 135, 225 berarti jawabannya ini. Kemudian untuk soal nomor 14. Nah, 14 lihat. Ini kita bagi dalam dua bagian. Yang pertama, 2 sin X cos X dikurangi sin X. Pakai hukum distributif, sinnya dikeluarkan, sin X, kurung buka. Suku yang pertama, ini dibagi sin tinggal 2 cos X. Cos X dikurangi sin dibagi sin 1 ditambah 2 cos X dikurangi 1 dari suku yang kedua nih, yang ini sama dengan 0. Lihat suku pertama dan kedua, ada faktor yang samanya? Ada 2 cos X min 1. Lakukan lagi distributif. 2 cos X min 1 kurung buka. Suku yang pertama yang ini, nih yang ini dari sini sampai sini dibagi dengan 2 cos X min 1 berarti yang tersisa tinggal sin X-nya. Yang suku yang kedua yang ini, kalau 2 cos X min 1-nya dikeluarkan berarti kan tinggal 1 aja sama dengan 0. Yang ini 2 cos X sama dikurangi 1 sama dengan 0. Yang satu lagi sin X plus 1 sama dengan 0. Cos X sama dengan 1 per 2. Sin X sama dengan negatif 1. Sudut berapa derajat yang nilai cosnya sama dengan setengah? Ini kuadran 1 dan 4. Kuadran 1-nya 60 derajat, kuadran keempatnya 360 dikurangi 60. 300 ya. Kemudian yang ini sudutnya berapa derajat? Yang nilai sinnya negatif 1 itu adalah 270 derajat. Ingat di soal X-nya dari 0 sampai pi, berarti ini nggak masuk. Ini nggak masuk, yang masuk hanya 60. 60 derajat itu 1/3 pi. Gitu. Kemudian yang ini nilai maksimum dari fungsi. Ingat,
cos X dikurangi 3 sin X bisa dinyatakan dalam bentuk K cos X dikurangi alfa. K-nya sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya berapa? A-nya 4. 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan 5 ya. Berarti si fungsi Y bisa dinyatakan dalam bentuk 5 cos X dikurangi alfa. Ingat, ini tuh nilai cosnya itu maksimumnya 1, minimumnya min 1. Ini nilai cosnya. Nilai fungsinya sendiri harus dikalikan 5, berarti maksimumnya adalah 5. Nah, berikutnya yang soal nomor 16. Sama kayak tadi berarti ya, si Y-nya sama dengan 5 cos X dikurangi alfa. Sama kayak tadi, tapi yang ini yang ditanyakan minimum. Berarti minimumnya, ini kan nilai minimumnya min 1. Tapi dikalikan 5. Jadi nilai minimum dari fungsinya berapa? Iya, negatif 5.